Ustadz, akhir-akhir ini di sebuah acara saya mendengarkan atau mengikuti Asmaul Husna yang dibarengi dengan alunan piano. Bolehkah Asmaul Husna dibarengi dengan alat musik semacam piano? Mohon penjelasannya. Ya, saya pikir kita harus melihat dulu tentang posisi Asmaul Husna ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 180 Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'u biha." Allah itu punya Asmaul Husna, maka berdoalah dengannya. Lalu di dalam surat Al-Isra ayat 110 ada firman Allah, "Qulidullah awid'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna." Ayat itu mengatakan, "Qulidullah," katakan, berdoalah kepada Allah. "Wad'ur rahman," berdoalah kepada Ar-Rahman. Nah, ini menggunakan berdoalah kamu kepada Allah, berdoalah kepada Ar-Rahman. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Kapan saja kamu berdoa, barengi doamu itu dengan Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu sifat-sifat Allah yang mulia yang terangkum di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada Rahman, Rahim, Aziz, Hakim, Ghafur, Razak. Dan kemudian terkumpullah ada 99 Asmaul Husna. Nah, setiap kali kita berdoa, "Qulidullah," berdoalah kamu kepada Allah. "Awid'ur Rahman," berdoalah kamu kepada Ar-Rahman. "Ayyama tad'u falahul asmaul husna." Kapan saja berdoa, barengi doamu dengan Asmaul Husna, ya. Al-Isra ayat 110. Jadi jelas sekali di sini kita dianjurkan untuk membaca Asmaul Husna setiap kali berdoa. Itu sebabnya di antara adab-adab berdoa, awali dengan Asmaul Husna. Jadi kalau berdoa itu jangan tiba-tiba Robbana dolamna anfusana, Robbana hablana min azwajina. Jangan begitu. Afdolnya kita baca dulu Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Ghafur. Tidak harus 99 kalau waktunya kita sempit. Ya beberapa saja, karena memang kita disuruh untuk memanggil Allah dengan Asmaul Husna saat berdoa, begitu ya. Beberapa saja. Tapi kalau waktunya leluasa, boleh nggak 99 itu kita baca? Ya boleh-boleh saja. Nah, ini saya dudukkan dulu persoalan Asmaul Husna itu salah satu yang kita anjurkan untuk dibaca setiap kali berdoa menurut Al-A'raf ayat 180 dan surat Al-Isra ayat 110. Itu posisi yang sebenarnya. Nah, akhir-akhir ini ada orang yang berkreasi Asmaul Husna pakai piano. Nah, ini saya juga sejujurnya tidak serak. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai ritual orang lain, itu termasuk kelompok mereka. Sahabat-sahabat, coba Anda lihat. Doa yang suka dibarengi dengan alat musik, itu ritualnya siapa? Coba, saya ingin tanya. Kan itu ritualnya umat Nasrani. Umat Nasrani itu kalau di gereja, puji-pujian kepada Tuhannya itu dengan cara pakai alat musik. Nah, kita ikut-ikutan mereka. Jadi menurut hemat saya, cobalah teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Anda, coba evaluasi lagi. Bagaimana Anda mengikuti cara agama orang lain? Asmaul Husna, pakai piano, itu bagaimana gitu loh. Kenapa? Karena Anda tahu sendiri kan, yang namanya doa-doa yang dibarengi dengan alat musik itu kebiasaan Nasrani. Dan Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai
ritualnya orang lain, maka kamu termasuk kelompok mereka. Jadi kita harus punya kepribadian gitu loh. Ya. Coba jangan sampai Asmaul Husna yang begitu agung, yang sudah saya jelaskan posisinya tadi, sama kita dirusak dengan atas nama keindahan, lalu Asmaul Husna itu dibarengi dengan alat musik. Dan memang saya pernah juga mendengar, saya datang ke satu undangan begitu, ya, Asmaul Husna itu pakai alat musik. Saya tuh terheran-heran juga. Kenapa kok bisa begini kan gitu. Nah tolong ini dievaluasi lagi pada sahabat-sahabat yang membaca Asmaul Husna dibarengi dengan alat-alat musik, ya. Ini kebiasaan Nasrani. Jangan sampai kita mengikuti ritual agama orang lain begitu. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana kalau di TK Asmaul Husna itu suka dinyanyikan? Nah, berbeda kan? Kalau tadi mah pakai alat musik, ini mah anak-anak supaya gampang hafal. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Hakim. Nah, itu lebih untuk menghafal. Ya tentu kalau yang namanya menghafal tidak apa-apa, ya. Nah, yang saya kritisi adalah bagaimana Asmaul Husna dalam sebuah forum yang resmi dibaca dengan diiringi musik. Itu yang saya soroti. Coba sahabat-sahabat yang melakukan hal itu, kita coba kritisi. Ya sekali lagi saya mengatakan begini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang melakukan hal ini. Tapi kan kita harus amar ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan satu sama lain, ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab.